Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa penjelasan dari saya pagi ini. Pertama-tama mohon maaf, ini saya dengan Gus Yayan baru pulang dari ziarah, baru masuk rumah tadi 5:30. Kebetulan ziarah itu ke Gresik dan Ampel, Sunan Ampel. Di Sunan Ampel nggak bisa turun karena ratusan bis dan ratusan mobil yang ziarah semua. Jadi kami tidak turun hanya sebentar terus berangkat lagi. Perlu saya sampaikan pada pagi hari ini pengajian nanti dibuka oleh Yai Mukhlis, nanti mungkin Gus Yayan akan menyusul. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Ustadz Faisal Hani dari Lampung, tepatnya kota Tanjung Karang. Beliau nanti akan mengisi sedikit, dan untuk isiannya itu kajian-kajian Al-Quran. Mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu bagi kita semua. Mungkin nanti ada slide, cuma jelas atau enggak, saya kira itu jelas. Ibu-ibu belakang bisa lihat jelas ya. Kalau enggak jelas juga nanti akan dibacakan arti ayatnya. Kurang tinggi, kurang naik, atau ini bisa di ini. Ini buka aja deh. Ya, ini buka. Oh itu tinggi ya? Ya, tinggi, segitu cukup. Ya, yang penting dengar nanti. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan pencerahan kepada kita tentang Al-Quran ini. Cukup ya Umi ya? Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya ada tambahan sedikit bahwa kemarin yang ziarah itu adalah keluarga Jetis, masyarakat Jetis Dau, yang asalnya Yai Muhsin dengan uminya dari Jetis. Jadi sekarang masyarakat Jetis satu bis kemarin 60 orang, dan sudah memulai bahwa setiap Ramadan mereka akan ziarah. Ziarah artinya pertama ke makam Yai Muhsin yang ada di sini. Setelah itu baru kami ke Gresik dan Sunan Ampel. Itu pas untuk malam Lailatul Qadar. Insya Allah tahun depan secara kontinu akan dilaksanakan ziarah tersebut. Yayan juga bilang bahwa Jamaah Nurul Qalbi juga supaya punya program ziarah. Tapi nanti antara 60 orang secara bergiliran. Bisa ya Bapak Ibu sekalian? Insya Allah. Jadi kita nanti atur dengan jumlah yang banyak ini, 60 orang bis pertama, setelah seminggu kemudian bis kedua dan seterusnya. Ini nanti akan diatur oleh pengurus. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti Yai Mukhlis bisa menyampaikan dulu pertama. Silakan monggo Yai Mukhlis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Al-mukarramun, para alim, para ulama yang saya muliakan, abani yang saya muliakan, saya hormati segenap pengurus Nurul Qalbi serta jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, rasa syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya kita bersama-sama sampai pagi yang cerah ini masih bisa hadir di sini karena limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat hari, di malam hari kita berbulu Lailatul Qadar, tapi kita masih bisa istiqomah untuk menjalankan thalabul ilm wal amal di minggu pagi. Mudah-mudahan sekali lagi kehadiran kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk golongan orang-orang pecinta taman surga. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada pengajian pagi hari ini adalah keutamaan silaturahim. Karena nanti pada bulan Syawal ada beberapa kegiatan yang sunnah di samping merayakan atau melaksanakan sholat Idul Fitri, menunaikan zakat fitrah, memperbanyak bacaan takbir, tahlil, tahmid, tasbih. Kemudian ikramud dhaif, hampir semua meja terdapat hidangan. Maka amalan yang penting juga di saat bulan Syawal adalah mengadakan silaturahim. Apa keutamaan orang melaksanakan silaturahim? Paling tidak ada 7 yang akan kita sampaikan. Yang pertama, bahwa silaturahim merupakan tanda-tanda keimanan seseorang. Kalau kita mau silaturahim berarti mantaplah iman kita. Dari sisi ini, kalau kita tidak rajin silaturahim, maka tanda-tanda unsur kelemahan dari keimanan kita itu terjadi. Baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal akhir falyasil rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah atau falyaqul khairan aw liyasmut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia menghormati tamunya. Sudah lazim di tradisi masyarakat kita, nanti di Idul Fitri saat berlebaran kayaknya tidak ada meja pun yang tanpa hidangan. Betapapun status ekonomi kita, karena kita sudah digembleng, sudah dilatih selama 1 bulan melaksanakan puasa. Betapa susahnya puasa karena menahan rasa haus dan dahaga, sehingga timbullah atharus shaum, bekas-bekas nilai puasa itu masih ada, sehingga kita memiliki rasa empati terhadap orang lain, terutama terhadap tamu, sehingga muncullah di situ apa yang dinamakan ikramud dhaif, menghormati tamu, sehingga tidak ada meja yang tanpa hidangan. Yang kedua, Rasulullah bersabda, wa man kana yu'minu bil yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia silaturahim. Silaturahim bukan berarti berbalas kunjungan. Sil mangkotoaka. Justru yang kita sambung adalah saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, handai tolan kita yang memutus persaudaraan kepada kita. Kalau kita mengunjungi orang yang biasa berkunjung terhadap kita, namanya berbalas kunjungan. Tetapi yang dinamakan silaturahim, saudara kita, kerabat kita, handai tolan kita, nggak pernah berkunjung ke rumah kita, kita kunjungi. Itulah namanya silaturahim.
Tapi bukan berarti kalau saling mengunjungi bukan silaturahim. Silaturahim juga sama-sama. Tapi nilai silaturahim dalam satu hadis, sambunglah orang yang memutus silaturahim terhadap engkau, kata baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini yang penting. Jadi kita nanti menit mana ya, saudara kami yang tercecer, gak pernah komunikasi, kesempatan di bulan Syawal kita adakan silaturahim. Kemudian yang ketiga, Rasulullah baginda Muhammad bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang iman kepada Allah dari akhir, maka hendaknya dia mengatakan sesuatu yang baik atau diam. Ada istilah dalam Islam, sukutun salamatun. Diam itu selamat. Jadi daripada kita ngobrol, berbicara tanpa guna, di samping diancam oleh Al-Quran, orang ngobrol berbicara tanpa guna nanti nggak dapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alamat juga dimasukkan rasa sakor, mendingan diem kalau tidak bisa berbicara yang manfaat dan dzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, keutamaan silaturahim adalah dilapangkan rizki, dipanjangkan umur, bahkan ditangguhkan ajal. Makanya ulama ada yang memaknai Lailatul Qadar malam yang dikira-kirakan. Rizki orang dalam 1 tahun dikira-kirakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ajal orang dievaluasi, apakah jadi nanti nyawa ini dicabut sebagaimana tertulis dalam Lauhil Mahfud, atau tadi kematian itu akan tertunda sebagaimana kisah yang pernah dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan santrinya, di mana di saat jam 12 malaikat Israel akan mencabut, tiba-tiba orang itu bersedekah dengan 50% harta bendanya. Akhirnya malaikat Israel tidak jadi mencabut nyawa itu sampai beranak pinak. Akhirnya dengan fadilah sedekah, dengan fadilah silaturahim, umur kita bisa ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya yang keempat, dijamin masuk surga dengan selamat sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Hakim, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, sebarkan salam." Salam adalah sapaan umat Islam. Salam adalah sebuah doa keselamatan, doa keberkahan, doa kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi makna salam juga berarti menyebarkan perdamaian. Orang yang menyampaikan salam kepada orang lain, pandang baginya untuk menyakiti saudara muslimnya, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatannya. Itulah makna salam. Bukan sekedar sapaan, bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar doa, tapi makna salam adalah menyebarkan perdamaian. Jadi kalau perintahnya Rasulullah, afsus salam, sebarkan doa, sebarkan sapaan, sebarkan perdamaian di antara kalangan umat Islam. Kemudian wa'at'imu ta'am, jadilah orang yang dermawan. Ya. Bahkan Rasul mengatakan orang yang bodoh tapi dermawan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW, dibandingkan dengan orang yang alim tapi bakhil. Orang yang hajinya mabrur, orang yang umrohnya mabrurah, juga salah satu indikatornya adalah it'amut ta'am. Dia mau berbagi kepada orang lain. Jangan diharapkan menjadi haji mabrur, jangan diharapkan umrohnya mabrurah kalau kita tidak mau menyantuni orang lain, tidak mau berbagi dengan orang lain. Dermawan adalah indikator orang-orang yang soleh, orang-orang yang muttaqin. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, laksanakanlah silaturahim, anjak sana, carilah saudara-saudara yang tercecer, yang lama tidak bertemu, dan sebagainya. Wassallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari di saat manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kita akan masuk surga dengan selamat. Bagaimana masuk surga dengan selamat? Apakah ada orang yang masuk surga enggak selamat? Ada. Orang yang masuk surga tapi harus menghabiskan hukuman dulu di neraka karena dosa-dosanya belum terampuni 100%. Tapi kalau tadkhulul jannata bisalam, maknanya masuk surga dengan selamat.
tanpa harus membakar dosa di siksaan api neraka terlebih dulu. Kemudian berikutnya, silaturahim membuat bahagia orang lain. Membuat orang lain bahagia berarti memberikan kemanfaatan. Bukankah baginda Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberikan manfaat terhadap orang lain? Maka momen Idul Fitri adalah tepat untuk silaturahim yang bisa dimaknai sebagai berbagi kemenangan dan berbagi kebahagiaan. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, inna afdhalal a'mal idkharus surur al mu'min. Sesungguhnya amal yang paling utama adalah berbagi kebahagiaan, memasukkan kebahagiaan terhadap saudara-saudara yang mukmin. Maka alhamdulillah, jadi umat Islam biasa bulan Ramadan ada santunan, Muharram ada santunan. Bahkan teman-teman di Paskopat Militer itu tiap bulan mengadakan santunan luar biasa. Tiap bulan mengundang anak yatim, tiap bulan mengundang janda-janda solihah. Ini indikator itu bahwa yang melakukan seperti itu adalah orang-orang yang soleh, orang yang mau berbagi adalah calon-calon ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun fi dhillil 'arsy yauma la dhilla yaumal qiyamah." Ada 3 golongan yang mendapatkan perlindungan dari aras Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di hari kiamat. Yang pertama adalah wasilur rahim, orang yang mengatakan silaturahim. Yang kedua, wa imra'atun matat zawjuha wa taraka aitaman fataqumu iyahum hatta yughniyamullah aw yamutu. Ada seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan dia tinggalkan anak-anak yatim, kemudian dia memelihara anak-anak yatim itu sehingga dia dewasa atau nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap orang memiliki kekurangan, di sisi lain pasti diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi kemanusiaan mungkin ditinggal mati adalah sebuah kesedihan, tetapi kalau orang itu bisa sabar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka surganya Allah menanti, surganya Allah menunggu. Allahumma amin. Kemudian yang ketiga, warajulun ittakhadha ta'aman wa da'a ilaihi aitaman wal masakin. Ada seseorang yang setiap makan mengajak anak-anak yatim, mengajak anak-anak miskin. Maka yang dinamakan mujahadah tidak tentu, yang dinamakan riyadhah mujahadah tidak tentu harus berpuasa, tidak tentu harus bangun malam. Bahkan dengan makan-makan bersama itu namanya juga riyadhah, juga mujahadah. Apa sengsaranya makan bersama? Sengsaranya makan bersama, kita mengenyahkan nafsu egoisme, mengenyahkan nafsu mementingkan diri sendiri dengan berbagi kepada orang lain. Itu juga sebuah perjuangan. Maka kalau orang punya amaliyah sebagaimana dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, senang ngajak makan-makan terhadap orang lain, ini juga merupakan amalan yang baik dari sisi ajaran Islam. Dan ini pula orang yang akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dilindungi pada saat hari kiamat. Kemudian yang terakhir, orang yang silaturahim akan mendapatkan rumah mewah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu fil jannati qusuran min durrin wa yaqutin wa zamrudin yura batinuha min dhahiriha wa dhahiruha min batiniha." Qalat, qultu ya Jibril, liman hadhil manazil? Ya. Di surga itu ya,
Ra'aitu fil jannati qusuran. Rasulullah pernah melihat di surga itu ada rumah mewah, rumah gedung yang panggung dari durrin, dari mutiara-mutiara, dari yakut, dari jamrud, bahkan yang dari luar bisa melihat ke dalam, yang di dalam bisa melihat keluar. Lantas baginda Rasul Muhammad SAW bertanya, itu untuk siapa ya Rasul? Liman hadhil manazil ya Rasulullah? Qal liman wasolal arham. Itu diperuntukkan rumah mewah di surga itu bagi orang-orang yang mau silaturahim. Wa afsus salam, dan bagi orang-orang yang mau menyebarkan salam. Wa atabal kalam, bagi orang-orang yang ucapannya baik. Wa at'amut ta'am, dan orang-orang yang mau berbagi kepada orang lain. Wa wafaqal aitam, dan warafaqal aitam, dan orang-orang yang memiliki kasih sayang kepada anak-anak yatim. Kemudian wasalla bil laili wa tawassallu bil laili wan nas sunyam, dan orang-orang yang mau bangun di malam hari dalam rangka melaksanakan qiyamul lail. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, memang kalau menurut Sayyid Abdullah bin Abil Haddad, kalau di awakhir itu malam Jum'ahnya terletak pada Jum'ah Ganjil, Lailatul Qadar akan terjadi pada malam Jum'ah. Kalau kita ngikuti kaidahnya Al-Imam Al-Ghazali, kalau puasanya di hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada tadi malam. Tetapi kalau kita ngikuti Imam Hanafi, kalau kita ngikuti salah satu hadis dari baginda Rasulullah SAW, bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27. Jadi masih ada waktu untuk kita berburu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita terus istiqomah dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Kita nanti lepas Ramadan bisa melaksanakan amal-amal sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, terutama silaturahim yang keutamanya sangat banyak sekali. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi tapi dengan penawaran yang menjawab serius salam saya. Insya Allah saya doakan Allah akan memberikan kemakmuran hidupnya. Akan dihapuskan semua dosa-dosa. Dan yang punya hutang segera dilunaskan Allah. Yang belum dapat jodoh cepat-cepat diberi jodoh oleh Allah. Yang ikut tender menang proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ramai rupanya ya. Enggak kedengeran tadi itu. Ya saya kira cuma hanya beberapa orang. Saya cuma bisa mendengar, tidak bisa melihat karena saya tunanetra. Makanya saya pikir hanya berapa orang. Nah ternyata ramai. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Huwallahul malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni
fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah, khususnya kepada Bapak Ketua DKM atau panitia penyelenggaraan pengajian ini dan seluruh anggota-anggota, semoga dirahmati Allah dengan usaha upaya yang dilakukan ini untuk menjadi amal soleh buat mereka semua dan berdampak menjadi amal soleh buat kita semua. Para mukarram, para penceramah, para ulama, kiai dan sesepuh yang ada, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh sosial dan sebagainya yang pada hari berbahagia ini berkumpul bersama-sama di sini, kita doakan semoga Allah ridha dengan pertemuan ini dan ini benar-benar menjadi satu kebaikan buat kita semua insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nama saya Faisal Hani, lengkapnya Muhammad Akhil Faisal Hani Abdullah bin C, asli dari Aceh, cuman bermukim di Bandar Lampung. Ini dalam perjalanan dakwah yang memang kami lakukan setiap waktu, dan ini kehadiran yang kedua pada tahun 2003 di Malang. Inti undangan utama yang pertama saya datang kemari ke Malang karena ada undangan dari PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Batu. Mereka buka bersama, minta kita mengisi kajiannya dan bertemu dengan Bapak Hasnul Usman. Alhamdulillah beliau berkenan mengajak saya kemari dan dengan segala senang hati kita bertemu, bisa berbagi ayat 1, 2, 3 ayat, insyaallah jadi amal kebaikan buat kita juga. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kelihatan dengan baik tulisan ayat-ayatnya? Kelihatan ya? Baik, kita mulai dari surat 10 ayat 57. Surat 10 ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Boleh saya minta bantu, ada yang membaca terjemahannya? Siapa aja? Kita terlibat semua, aktif supaya semua dapat bagian pahala. Ya, boleh. Hai manusia, Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu. nah ini udah datang nih, pelajaran dari Allah yaitu Al-Quran datang. Quran sudah kita miliki kapan-kapan di rumah, banyak lagi kan. Sekarang isi konten penting, ingredientnya kira-kira begitu, isi Quran pelajarannya datang ke hadapan kita hari ini. Ada apa isinya itu? Mari kita perhatikan. Dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Oh, ternyata Quran itu adalah penyembuh penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Prasangka buruk, curiga, dendam, mudah tersinggung, malas, ya kan? Bakhil, pelit, iri, sombong dan sebagainya. Ini penyakit hati semua. Kata Allah, penyakit-penyakit hati ini sembuhnya dengan Quran. Dan penyakit-penyakit hati ini yang merusak silaturahim.
Hubungan antar manusia kacau, rusak karena penyakit-penyakit hati. Maka orang yang memahami Quran, mempelajari Quran dengan baik, insya Allah silaturahimnya juga baik, hubungannya antar manusia juga baik. Silaturahim kita biasakan. Tadi saya senang benar disampaikan silaturahim, karena kita biasa silaturahmi, benar nggak? Kebanyakan orang silaturahmi, betul? Saya nggak tahu itu asalnya dari mana. Artinya kalau kita lihat silah hubungan yang dibangun dengan kasih sayangnya Allah, silaturahim. Kalau silaturahmi hubungan dengan sirahmi. Saya nggak tanggung jawab kalau ada yang hamil tiba-tiba. Jadi kita umat Islam konsen, ya, konsekuensinya, konsekuen menggunakan satu, silaturahim. Tidak pernah pakai kata silaturahmi. Sepakat Bapak Ibu? Oke, baik, kita lanjut. Jadi Al-Quran ini membangun silaturahim. Kenapa? Karena menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Dan apalagi isi Quran itu? Lanjut. Dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi penyembuh penyakit-penyakit di dalam hati, kemudian menjadi petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman, mukminin. Ya kan? Nah, bukan hanya orang-orang mukmin saja, tapi orang-orang yang yakin dengan Al-Quran. Maka Quran ini menjadi petunjuk dan rahmat. Tapi bagi manusia biasa, Quran ini adalah penerangan yang jelas, pedoman saja. Tapi beda dengan orang-orang yang yakin dan beriman. Surat Al-Jasiyah surat 45 ayat 20. Hadza basairu linnasi wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Pedoman bagi manusia umum semuanya. Dan di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang menyatakan Quran hanya untuk umat Islam, nggak ada. Atau Quran untuk orang beriman, tidak. Tapi semua Allah buat, Allah katakan Quran untuk manusia. Nah sekarang kita lihat Quran ini pedoman bagi manusia dan petunjuk bagi rahmat, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Jadi ada petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman yang meyakininya. Oleh karena itu kata Allah, sambutlah dengan gembira karunia dan anugerah Allah ini. Quran ini kalau ada kajian-kajian sambut dengan gembira. Karena ini lebih baik dari apapun yang kita kumpulkan. Begitu kata Allah di Quran. Surat 10 ayat 58. Tadi kan 10:57 dan nyambung ayat 58-nya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun. Artinya, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Karena karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Karunia dan rahmat Allah, Quran ini jauh lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Maka ketika ada kajian-kajian Quran, kajian agama, sambut dengan gembira. Karena ini karunia dan rahmat Allah. Kalau tidak ada karunia dan rahmat Allah di dunia ini, maka kita kata Allah akan mengalami kesulitan hidup. Surat 24 ayat 10. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh wa annallaha tawwabun hakim. Artinya, dan andaikan tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atas dirimu, dan andaikan Allah bukan penerima taubat lagi maha bijaksana, niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan. Bayangkan Bapak Ibu,
tanpa karunia dan rahmat Allah, sulit hidup kita. Masih segar dalam ingatan kita beberapa bulan yang lalu, hampir 2 tahun lamanya kita dalam pandemi COVID-19. We still remember in our mind. Pasti kita masih segar, fresh. Ingat sekali. How difficult, betapa sulitnya our life. We cannot do our job. Our children cannot go to school. You want to go to the market, that will be difficult because harus pakai masker, jaga jarak. Sampai sholat pun sunnah tidak bisa ditegakkan. Kenapa? Betul nggak? Ya kan? Sedangkan Rasulullah bilang ketika selesai sholat beliau berbalik. Ada 2 orang yang tidak rapat, cuman renggang sedikit pahanya. Kata Rasul, aku melihat kambing syaitan lewat keluar masuk dari sini. Itu cuman celah dikit. Sekarang jadi mulai dari cucunya, anaknya, bapaknya, emaknya, neneknya, buyut-buyutnya ngumpul menari-nari di sana. Kita tidak menyadari itu. Jadi benar kata Allah, kalau tidak ada karunia dan rahmat kami kepada kalian, kamu akan mengalami kesulitan hidup. Coba ketika pandemi kemarin, begitu sulit cari rezeki, betul nggak? Ya kan? Mau jualan kemana? Mau kerja apa? Semua. Dan lebih jauh kemudian kata Allah apa lagi? Kalau tidak ada karunia kami dan rahmat kami kepada kalian, kalian akan ditimpa azab, akan terus dalam musibah. Ya Allah, apa artinya? Hidup sulit terus dalam musibah. Surat 24 ayat 20. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuh wa annallaha ra'ufur rahim. Dan sekiranya tidaklah karunia Allah dan rahmatnya kepadamu semua, dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Ya Allah, kesulitan tak berkesudahan, azab ditimpa lagi. Ini kalau jauh dari rahmat dan karunia Allah. Maka pada ayat 21 Allah ingatkan lagi. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Ini dipanggil orang-orang yang beriman, yang udah sholat, yang udah puasa, udah sedekah, udah zakat, udah haji, kan gitu kan, sudah berbuat baik pada kedua ibu bapak dan sebagainya. Ini orang-orang beriman. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Apa kata Allah untuk orang-orang yang beriman ini? La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Bapak Ibu lihat ayatnya, khutuwat, langkah-langkah, bukan satu langkah. Berarti banyak jebakan-jebakan dan cara syaitan untuk menjerumuskan kita. Maka kata Allah, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan itu. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan. Dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu, mereka si syaitan-syaitan itu, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, akan menyeru kamu untuk berbuat perbuatan keji dan mungkar. Ya'muru, menyeru, menjebak, menipu, mengecoh, semua, merayumu, berbisik-bisik di hati, segala macam. Ya'muru, dengan berbagai macam cara mengecoh kamu, mengajak kamu, menyuruh kamu untuk berbuat perbuatan keji dan mungkar. Maka kemudian kata Allah, walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuh, kalau bukan karena karunia kami dan rahmat kami kepada kalian, apa yang terjadi? Ma zaka minkum, tidak ada satupun yang suci bersih dari perbuatan-perbuatan keji yang mungkar itu. Min ahadin abada, seumur hidup kita selama-lamanya dalam dosa. Tanpa karunia Allah dan rahmatnya. Apa artinya? Hidup sulit, azab tak berkesudahan, penuh dengan dosa. Maka saya tanya, penting gak karunia dan rahmat Allah? Hah? Cuma 6 orang yang jawab. Penting tidak karunia dan rahmat Allah? Baru agak ramai dikit. Bapak Ibu, saya kasih contoh.
Kita punya anak 4 anak. Masih sekolah-sekolah. Terus pagi kita tanya ini, nah hari ini siapa yang mau jajan? Anak pertama jawab, mau bu. 1. Anak yang kedua, ya kalau dikasih mau dong. Gitu. Anak yang ketiga senyum-senyum aja, nggak jawab, cuma senyum aja, ngeliat aja. Anak yang keempat beda, mau dong, mau jajan, mana minta, mau. Kira-kira bapak ibu akan berikan ke siapa pertama? Anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Kenapa? Semangat. Jadi Allah hari ini kira-kira akan kasih karunia dan rahmatnya kepada siapa? Yang dengan gaya jawaban kita tadi. Hah? Ada yang semangat gak tadi? Coba saya tanya, yang butuh karunia dan rahmat Allah siapa? Saya. Nah baru. Rupanya harus begitu ya. Waduh, coba sekali lagi, yang butuh nih, saya mau tanya serius nih, yang butuh karunia dan rahmat Allah siapa? Oh, makin ramai yang mau sekarang. Gimana Pak Hasnu? Tadi agak sepi tadi. Oke, baik. Allah bilang, siapa yang Allah berikan rahmatnya? Surat Fatir, surat 35 ayat 2. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalah wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Terjemahannya saya, Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Subhanallah. Apa saja yang Allah berikan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki, kata Allah, tak ada yang bisa menolak, tak ada yang bisa menunda, tak ada yang bisa menahan, tak ada yang bisa mengelak, tak ada yang bisa. Kalau Allah mau kasih, ya jadi milik dia. Dan siapa yang sudah Allah berikan kemudian Allah tahan, Allah rawat rahmat itu, tak ada yang bisa memindahkannya, tak ada yang bisa mengambilnya. Untuk saya dong, nggak bisa, milik dia lah. Inilah kekuasaan Allah. Allah maha kuasa atas segala sesuatu melakukan ini. Jadi rahmat Allah itu Allah pilih kepada siapa? Siapa yang Allah beri. Pertanyaan saya hari ini serius, kita butuh tidak rahmat Allah? Yang mau rahmat Allah? Oh, sudah lebih ramai, enak ini. Sudah semangat ya. Oke, kita buka langkah-langkah untuk mendapat rahmat Allah. Boleh? 1. Taat pada Allah dan Rasul. Tunggu satu. Alif, ini ayat berapa nak? Ada di surat 3. Surat 3 ayat? Ayat 132. Buka. Surat 3 ayat 132. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Ini langkah pertama. Taat dulu pada Allah dan Rasul, la'allakum turhamun, supaya kamu diberi rahmat. Taat pada Allah dan Rasul. Bapak Ibu, saya mau nanya, cara taat pada Allah dan Rasul adalah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, perintah maupun larangan Allah yang ada di mana? Pasti di dalam Al-Quran. Pasti dalam Al-Quran terkumpul di sana semua. Ya, jadi mengikuti semua ketentuan-ketentuan Allah, perintah-perintah Rasulullah juga, ya, yang ada di Quran. Peraturan-peraturan Allah itu perintah dan larangan semua. Taat pada Allah dan Rasul caranya begitu, dengan menghambakan diri kita pada Allah, menjadi hambanya Allah. Ini jalan untuk mendapat rahmat. 1. Untuk memahaminya, Allah pesan. Makanya kalau dengar di Quran dibacakan, kata Allah diam, jangan bicara, perhatikan dengan tenang. Ini jalan untuk dapat rahmat. Surat ayat berapa nak? Surat 7 ayat 204. Baik, surat 7 ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu
Artinya? Maka apabila dibacakan Al-Quran, Fastami'u lahu, maka dengarkanlah dengan baik wa ansitu dan diamlah la'allakum turhamun. agar kamu mendapat rahmat. Nah, caranya kalau disampaikan Quran, kajian Quran tadi, senang, gembira, dan dengarkan, fokus, perhatikan dengan baik, dengarkan, jangan ngobrol. La'allakum turhamun. Banyak ikut kajian, banyak ikut tausiah, banyak ikut ceramah. Pas pulang, gimana ceramahnya? Paten, enak. Betul, penceramahnya bagus, bagus. Apa yang diceritakan? Ya itu yang saya nggak bisa apa ya tadi. Pokoknya bagus deh. Saya ketawa Bapak, kenapa Pak? Ya, tapi itu saya yakin tidak yang di dalam ruangan ini, insya Allah. Itu ada orang-orang yang di luar sana. Nah, dari sana masuk ke mana? Kok ada yang tertawanya terakhir, baru nyambung ya gitu. Itu semua tadi yang saya sampaikan, yang datang ikut ceramah dan sebagainya, tapi gak pernah ngerti karena banyak ngobrol. Bukan di dalam ruangan ini, di luar sana. Orang-orang di luar sana, dari luar sana datang ke mana? Ya udah lupakan aja. Ya sudah dua, taat pada Allah dan Rasul. Kemudian apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan dengan baik, pahami, perhatikan agar kamu dapat rahmat. Dua. Dan kemudian ketiga, apa kata Allah? Ikuti apa yang disampaikan. Bertakwalah agar kamu dapat rahmat. Jadi kemudian ternyata Quran ini bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dikerjakan. Ajakan Allah, isi Quran itu ajakan semua. Yuk berbuat. Diceritakan macam-macam hikayat dan sebagainya, cerita bagaimana pengalaman apa yang terjadi dahulu untuk kita kerjakan. Nih, menghindari terjadinya malapetaka sama kita. Hindari. Apa harus dilakukan? Ini perintahnya. Ini yang dilarang apa? Ini. Nah, kerjakan. Ikutilah kata Allah. Dan bertakwalah, taati aturan-aturan ini supaya kamu dapat rahmat. Surat ayat berapa nak? Surat ayat berapa ini saya? Ada di surat 6 ayat 155. Surat 6 ayat 155. Baik, buka. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Artinya, Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan ini benar-benar kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah. Quran diturunkan dengan penuh keberkahan. Perintah Allah apa? Fattabi'uhu, maka ikutilah ia. Ikuti Quran ini, ikuti Quran. Dan Wattaqu, dan bertakwalah, taati patuhi Al-Quran itu. nah, ikuti dan bertakwalah dengan semua aturan yang ada dalam Quran. Hasilnya apa? La'allakum turhamun, Supaya kamu dapat rahmat. Nah, sudah 3 jalan dibuka. Taat pada Allah dan Rasul agar kamu dapat rahmat. Kalau dibacakan Quran, dengarkan dengan baik, perhatikan agar kamu dapat rahmat. Apa yang dibacakan itu ikuti dan bertakwalah agar kamu dapat rahmat. Sudah 3. Yang mau dapat rahmat ini tadi 3 ada. Lantas bagaimana lagi? Apa sih isi Quran itu? Dikelompokkan dalam 5 kelompok yang digambarkan oleh Allah. Satu apa? Kita sesama mukmin ini saling tolong menolong, kata Allah begitu. Mukmin yang satu harus menjadi penolong bagi mukmin yang lain. Artinya kita mukmin ini, para orang-orang beriman, dilarang bermusuhan. Bukan untuk jegal menjegal, tidak membuat kelompok-kelompok, tapi semua satu. Nabinya satu, Allahnya satu. Kok jadi beda-beda? Kitabnya satu, gitu kan? Nah, jadi saling tolong menolong. Terus sama-sama terus mengajak pada kebaikan, dan mencegah terjadinya kemungkaran. Tetap mendirikan sholat dan menunaikan zakat, itu jangan lupa. Dan dikerjakan ini semua karena taat pada Allah dan Rasul, karena cinta pada Allah dan Rasul, karena iman pada Allah dan Rasul,
Kata Allah, ini orang yang begini nih, inilah yang akan diberi rahmat. Mereka inilah orang-orang yang akan diberi rahmat. Surat berapa sayang? Ada di surat 9 ayat 71. Surat 9 ayat 71. Yuk kita buka. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'ruf. Dan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian yang lain menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Laki-laki dan perempuan yang beriman, sebagian yang lain menjadi penolong bagian yang lain. Tolong menolong di antara kita. Ini perintah Allah. Lanjut. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Mengajak kepada yang ma'ruf tadi itu, mencegah dari yang mungkar. Terus Wa aqimus salata wa atuz zakah, dan mereka tetap mendirikan zakat, mendirikan sholat. mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ya, tetap mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Terus Wa atiullaha wa rasulah, dan taatlah kepada Allah dan Rasul. apa yang mereka dapatkan? Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Inilah orang-orang yang akan diberi rahmat. Dia pelajari Quran, yang dia kerjakan ini sesama mukmin saling tolong menolong, terus mengajak kepada kebaikan, mencegah terjadi kemungkaran, tetap mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dilakukan karena taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang diberi rahmat. Sudah 4. Dan Allah berikan, Allah pertegas bahwa sesama mukmin ini saling bersaudara. Surat berapa nak? Ada di surat 10. 49. Surat 49 ayat 10. Kebalik ya. Surat 49 ayat 10. Baik, tolong dibuka terjemahannya, langsung dibaca Tara. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Nah, orang-orang bumi ini adalah bersaudara. Itu sebabnya karena kita bersaudara, ada hadis kan? Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai, menyayangi saudara mukminnya seperti dia menyayangi dirinya sendiri. Kalau tidak tercapai sebenarnya tidak sempurna iman. Ya kan? Sahih Bukhari. Tidak main-main. Karena Allah yang menyatakan kamu mukmin satu sama lain karena kamu bersaudara. Allah yang menyatakan kita ini bersaudara, saudara seiman. Maka Allah bilang kan nggak sempurna iman kita. Rasulullah katakan begitu. Kalau kita tidak bisa saling menyayangi seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Oleh karena itu, lanjut ayatnya. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Subhanallah. Kalau ada perselisihan, ada perbedaan pendapat dan sebagainya, kericuan, damaikan, bukan dikompori. Tapi perintah Allah damaikan. Ini perintah takwa, mendamaikan saudara mukmin itu perintah takwa. Tidak dipanas-panasin. Lu sih kagak percaya gua ngomong kan? Nah, rasakan. Jadi gimana? Udah bunuh aja. Sikat aja. Tidak begitu. Sesama mukmin bersaudara. Ada perselisihan, damaikan. Bertakwalah, taati ini agar kamu dapat rahmat. Subhanallah. Allah buka lagi jalan dapat rahmat. Ya. Sudah berapa ibu, bapak? 5. Alhamdulillah. Yang keenam. Nah, yang keenam apa kata Allah? Kalau disampaikan, diberitahukan, diingatkan, bagaimana ini hari esok kita, baik hari esok di dunia maupun hari esok di akhirat. Ada kerisauan, ada kekhawatiran dengan ancaman-ancaman, siksa-siksa yang Allah sampaikan. Ada kengerian, ketakutan. Bagaimana besok kita, bagaimana di akhirat kita nanti. Dia di dunia ini menjaga diri dengan bagus, menjauhkan diri dari dosa, tidak menyakiti hati orang lain, saudara mukminnya khususnya, tidak menipu, tidak berbuat dosa besar maupun dosa kecil. Nah, ini juga jalan mendapat rahmat. Bapak Ibu sering banget baca ayat ini. Yakin benar saya sering banget.
Cuman kok saya sampaikan ini pada dia ayatnya mana ya? Ayatnya mana? Padahal setidak-tidaknya setahu saya yakin Kamis malam Jumat baca Yasin nggak Bu? Pak? Hah? Baca? Baca lah ya. Setidak-tidaknya. Ini di surat Yasin. Surat Yasin surat 36 ayat 45. Surat Yasin 36 ayat 45. Nah, dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat. Nah, sering nggak baca ayatnya? Coba baca alif Arabnya. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Oh ya, O-nya panjang. Oh ya. Ada kan? Nah, ini jalan tuh dapat rahmat. Khawatir bagaimana esok kita, bagaimana di akhirat nanti. Khawatir. Itu jalan untuk mendapat rahmat. Sudah berapa? Hah? Kok nggak kompak? 6, 7? Nah. Ya kan? Nah, terus apa lagi? Gimana lagi itu dapat rahmat? Ini kita buka dulu. Berapa untuk hari ini? Kapan nanti kita lanjutkan lagi lebih mendetail. Nah, intinya kata Allah apa? Jaga sholat kita, jaga zakat kita, dan satu, ikuti Rasulullah. Taat pada Rasul, artinya ikuti, hidupkan sunnahnya. Ini jalan untuk mendapat rahmat. Surat 24 ayat 56. Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Nah, taat pada Rasul Muhammad supaya kamu diberi rahmat. Banyak jalan untuk mendapat rahmat. Ternyata dengan mendirikan sholat istiqomah, menjaga sholat dengan baik, artinya sesuai dengan sunnah Rasulullah. Karena Rasul bilang, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Kita pelajari, ya kan? Yang perlu diingat dalam sholat itu apa? Satu pernyataan dari Rasulullah, semua yang tergesa-gesa di dalam sholat adalah syaitan. Itu yang perlu dijaga. Semua yang tergesa-gesa di dalam sholat adalah syaitan. Jadi kalau kita buka Sahih Bukhari nomor 435, apa kata Rasulullah? Ketika rukuklah kamu sampai kamu merasa tenang di dalam rukuk. Dalam Muslim 449, Aisyah jelaskan, rukuknya Rasulullah itu kepalanya tidak didongakkan, tidak terlalu dirundukkan, tapi sejajar dengan tulang punggung belakang. Dengan jari-jari kaki menghadap kiblat. Luruskan betis dan paha, tekan lututnya, luruskan siku, luruskan tulang punggung sejajar dengan kepala, sampai kamu merasa tenang di dalam rukukmu. Jadi kalau yang sudah, setidaknya yang sudah umroh, sholat di Madinah pasti ingat berapa lama tuh rukuk, benar nggak Pak? Ya kan? Dan apalagi kata Aisyah, Rasul tidak pernah sujud sebelum berdiri lurus i'tidalnya itu. Dijelaskan di hadis yang lain, bangkit dari ruku sampai tulang belulangmu kembali ke tempatnya. Tulang ini kalau kita sudah ruku begini, maju kita luruskan semua begini, ini tulang belakangnya renggang sampai tenang. Ketika kita bangkit, kata Rasulullah, sampai tulang belulangmu kembali ke tempatnya. Terasa. Jadi tidak pernah sujud sebelum berdiri lurus. Ini tadi, dirikan sholat, beresin sholat kita semuanya. Sesuai sunnah harus kita pelajari betul. Kan? Baru terus tunaikan zakat, hitung dengan bagus.
Apa yang harus dan ikuti Rasulullah. Nah, ikuti yang Rasulullah lakukan. Ini jalan mendapat rahmat. Dan Bapak Ibu, ada satu ayat yang sering kita baca, sering disampaikan dan kita hafal. Yakin saya. Cuman hanya disampaikan, dibahas pada pertengahan. Lanjutannya sedikit, bukan tidak dibahas, jarang dibahas. Apa itu? Surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu semua bisa paham kan? Artinya apa itu? Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Nah, suri teladan kita Rasulullah. Artinya harus kita ikuti beliau bagaimana? Dari bangun tidur pagi, kegiatannya sampai tidur malam lagi, bagaimana suri teladannya, contohnya Rasul. Makan, duduknya bagaimana, cuci tangannya, doanya, ke kamar mandi, ke toilet, keluar masuk, berpakaian, berniaga, berhubungan dengan orang, semuanya total. Rasulullah ini suri teladan. Kalau orang-orang yang non muslim itu di luar sekarang terus menggali pengetahuan bagaimana tata cara hidupnya Rasul, dan mereka sudah menikmati manfaat cara Rasul hidup sehari-hari, kenapa kita tidak? Nah, ini dia. Ya kan? Kenapa kita tidak? Padahal ternyata kata Allah apa? Orang yang menjadikan Rasulullah itu sebagai suri teladan siapa? Lanjut ayatnya. Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah. Kalau kita mengharapkan rahmat Allah, kita perlu rahmat Allah, perlu pertolongan Allah. Jadikan Rasulullah suri teladan. Orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah, tidak menjadikan Rasulullah suri teladan, berarti dia tidak butuh Rasulullah, berarti dia tidak butuh rahmat Allah. Kalau kita lihat ekstrimnya di hadis Abu Daud, apa kata beliau? Kata Abu Daud, orang yang tidak mau menghidupkan dan tidak mau menegakkan sunnah Rasulullah, yang meninggalkan sunnah Rasulullah, berarti dia meninggalkan nabinya, berarti dia meninggalkan rasulnya. Orang yang meninggalkan nabi dan rasulnya, mereka kafir. Sahih. Karena tidak mau mengikuti Rasul. Meninggalkan Rasul berarti meninggalkan sunnah, meninggalkan Rasul, meninggalkan Nabi. Kafir. Silakan buka. Jelas banget. Ya, baik. Jadi yang mengharapkan rahmat Allah tadi taat pada Allah dan Rasul, dengarkan Quran dengan baik, laksanakan dan bla 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 bla, semuanya. Ini adalah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dia hidupkan Rasulullah, sunnah Rasulullah. Nah, dan dampaknya bukannya segitu. Inilah pembukaan tadi ceramah tadi, awal tadi kajian. Saya buka dari surat 3 ayat 31. Saya ulang lagi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, Katakanlah, Qul, katakan Muhammad, katakan begini. jika kamu benar-benar mencintai Allah, In kuntum tuhibbunallaha, kalau kamu betul-betul mencintai Allah, kata Rasul begitu atas perintah Allah. Terus, ikutilah aku. fattabi'uni, ikuti aku, ini Rasulmu. Kalau kamu betul cinta Allah, ikuti aku. Aku di sini Rasul, ikuti aku, ini Rasulmu. Apa hasilnya? Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Ya Allah, niscaya karena kita ikut Rasul, karena cinta pada Allah, kita ikut Rasul. Apa kata Allah? Niscaya diampuni dosa-dosamu. Siapa yang nggak mau diampuni dosa? Dan kemudian Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah menyayangi kita karena Allah
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Enggak main-main dengan mengikuti Rasul itu. Bukan soal kecil. Jangan anggap enteng mengikuti, menegakkan dan membangun sunnah Rasulullah. Dampaknya begini, dihapus semua dosa, diampuni oleh Allah, dan Allah pun menyayangi kita karena ikut Rasul. Nah, jadi gitu. Kita ikuti Rasul, Allah berikan apa? Ampunan. Subhanallah. Dan Allah menyayangi kita. Bagaimana kita tidak mau menghidupkan sunnah Rasulullah? Yuk kita bangun sunnah. Ya. Saya tidak bisa menjelaskan detail lagi, contoh-contoh lebih banyak. Tapi ya inilah Al-Quran yang menginfokan segala sesuatu. Dengan ikut Quran, include berarti dia pasti ikut Rasulullah. Dan Quran terbukti kedahsyatannya, mukjizatnya, kebenarannya. Ini udah banyak betul hasil penelitian ilmiah. Sampai hal-hal yang nggak pernah kita pikirkan. Hari ini saya ceritakan satu cerita singkat. Bapak Ibu, dalam sebuah rumah sakit non muslim, ada 2 orang ibu melahirkan pada jam yang sama, di waktu yang sama, maksudnya di ruangan yang sama. Lahirlah 2 bayi, 1 laki 1 perempuan. Perawat yang menangani ini segera mengambil kedua bayi itu, terus memandikannya, membersihkan, terus dipakailah pakaian yang memang harus untuk bayi, ya. Apa namanya, dibedong Bu ya. Dibungkus begitu rupa, selesai. Alhamdulillah kan gitu, selesai. Tiba-tiba mereka menyadari, kita belum kasih tanda ini anak siapa. Nah, nggak tahu yang laki ini anak siapa, yang perempuan ini mana ibunya. Akhirnya dokter perintah periksa DNA-nya. Sampai periksa DNA, diperiksa. Dengan izin Allah, DNA-nya pun mirip. Mereka bisa menjadi seperti saudara. Makin bingung dokternya, nggak tahu harus apa yang harus kita lakukan seperti ini. Ini di rumah sakit non muslim. Kasus mereka tidak bisa menjawabnya. Apa yang harus dilakukan? Periksa darah. Darahnya, golongan darahnya sama. Akhirnya dokter ngomong, dokter non muslim ini, udah panggil aja ustadz orang Islam itu. Itu orang Islam itu kan ada satu kitab yang bisa menyelesaikan semua urusan. Tahu dia? Ada kitab yang bisa menyelesaikan semua urusan. Katanya begitu. Udah tanya aja sama ustadznya, dia bisa jawab nanti itu. Dipanggil dan diundang ustadznya. Datang. Disampaikan permasalahannya. Kami tidak bisa membedakan yang mana kedua anak ini ibu kandungnya masing-masing. Karena tadi ketika lahir buru-buru lupa diberi tanda. Yang anak laki punya siapa, anak perempuan punya siapa. Bapak Ibu menyelesaikannya sederhana sekali. Si ustadz tersenyum. Dalam hukum Islam, anak laki-laki warisan itu berapa bagian, Pak? 2 bagian dari 3 bagian. Berarti kata beliau, dari sejak lahir di dalam janin pun anak laki-laki itu sudah diberi rezeki 2 kali lipat dari anak perempuan. Maka ambillah ASI kedua ibu ini, periksa. Ibu yang mana yang kandungan ASInya, nutrisi dan gizinya 2 kali lipat dari yang lain. Itulah ibu anak laki-laki. Bayangkan, dari ASI aja anak laki-laki udah diberi lebih. Nggak pernah terpikir kita kan? Nggak pernah tahu kan kita? Inilah kebenaran Al-Quran. Luar biasa. Akhirnya selesai masalahnya. Sederhana aja menyelesaikannya. Nggak perlu penelitian ilmiah, laboratorium, nggak perlu. Karena hukumnya sudah ada. Dan itu berangkat dari ASI. Subhanallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya senang sekali ya kita bisa bertemu di sini. Insya Allah kalau berkenan kajian Quran dengan saya yang begini, senang nggak sih? Mau? Awal bulan Mei akan ada seminggu lagi saya di sini, insya Allah. Kalau berkenan Pak Ketua dan teman-teman yang lain bisa menjadwalkan. Tapi kalau belajar Quran
Mohon maaf Pak Ketua, memang tidak kurang 1 jam biasa. Baru tersimpulkan dengan bagus. Ini ya oke, cukup langkah-langkah untuk mendapatkan rahmat Allah. Pertama, apa tadi? Taat pada Allah dan Al-A'raf. Ali Imran 132. Kalau dibacakan Quran, dengarkan dengan baik supaya kamu dapat rahmat. Al-A'raf 204. Dan apa yang dibacakan ikuti, taatilah supaya kamu dapat rahmat. Al-An'am 155. Apa yang dipraktekkan? Sesama mukmin bersaudara itu saling tolong menolong, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat karena taat pada Allah dan Rasul. Mereka inilah yang akan diberi rahmat. Surat At-Taubah ayat 71. Dan mukmin itu bersaudara. Kalau berselisih, damaikan, bertakwalah agar kamu dapat rahmat. 49 ayat 10. Kalau disampaikan peringatan-peringatan yang keras tentang hari esok, ada kekhawatiran, ada kerisauan, ada fikir khusus apa yang kita lakukan besok agar kamu dapat rahmat. Yasin ayat 45. Dan jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. 33 Al-Ahzab ayat 21. Dirikan sholat, tunaikan zakat, ikuti Rasulullah agar kamu dapat rahmat. An-Nur 24 ayat 56. Baik, saya tutup pertemuan ini dengan izinkan saya tutup 4 ayat. Mari perhatikan dengan baik. Tidak saya jelaskan, cuma dibaca terjemahan aja. Mulai dari surat 45 ayat 6. Tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya. Saya tidak bahas karena waktu sudah terbatas. Pahami aja. Nanti kapan-kapan kita bahas. Ayat berikutnya 6 dan 7. Wailul likulli affakin athim yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Dari 7. Kecelakaan yang besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. 8. Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. 10. Wa idza 9 6 7 8 9. Wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit pun tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan. 10. Min waraihim jahannam wala yughni anhum ma kasabu syai'an wala mattakhadhu min dunillahi awliya walahum azabun azim. Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula berguna apa yang mereka jadikan sebagai sembahan-sembahan mereka dari selain Allah, dan bagi mereka azab yang besar.
Terima kasih atas semua perhatiannya. Semoga ini menjadi kebaikan buat kita, jadi pengetahuan, wawasan, motivasi. Yuk kembali, let's back to Quran. Yuk balik lagi ke Quran. We study, kita pelajari, and we applicate it in our life, dan kita aplikasikan sebagai pedoman untuk hidup kita. Semoga Allah beri rahmat kita semua. Dan sebagai penutup, lempat tadi dari 10, 11, 12, 13, 14, ayat 15. Pas di halaman tersebut ayat yang terakhir ya, surah 45 ayat 15. Man amila solihan falinafsih wa man nasaa fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada panitia semua yang telah memfasilitasi pertemuan ini, dan saya hadir di sini menyampaikan ayat-ayat ini. Lebih kurang mohon maaf karena masih banyak keterbatasan pengetahuan, apalagi memang saya tidak melihat dan sebagainya. Dari sisi manapun kekurangannya mohon maaf. Kebaikan-kebaikan datang dari Allah, itu ada untuk kita bersama. Semoga Allah tetap tuntun kita pada jalannya yang lurus dan benar. Kapan-kapan kita akan belajar lagi apa itu jalan yang lurus. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sudah berdiri suruh duduk, suruh berdiri lagi. Yes. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, khususnya tamu kita ini Ustadz Faisal yang dimuliakan Allah SWT. Yang saya hormati para pengurus majelis taklim, takmir masjid, juga yang juga tidak kalah mulianya hadirin hadirat semua, dan yang mau disantuni nih mungkin juga hadir di sini, adik-adik kita yatim piatu, juga janda-janda, dan duda-duda, semuanya saja saya yakin semuanya dimuliakan Allah SWT pada pagi hari ini, karena kita ini sedang dikumpulkan Allah di rumahnya Allah SWT, di dalam masjid. Dan juga disabdakan Rasulullah SAW, jika ada orang mukmin mau berkumpul, apalagi dibacakan ayat-ayat sedemikian indahnya itu tadi, pasti nazalat alaihimus sakinah, pasti akan turun kepadanya ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu buktinya tenang ya ngantuk gitu. Makanya kemarin saya sampaikan salah satu tanda-tanda ahli surga itu ketika orangnya ini terkantuk-kantuk di majelis taklim. Nazalat alaihimus sakinah, ghasyiyat alaihimur rahmah, diguyur rahmatnya Allah Ta'ala. Rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang itu bahasa kita ini seakan, jadi diseakan Gusti Allah, seakan mambengi gak turu, isu-isu yo ngaji, seakan ini kalau yang kasihan Allah SWT, waduh,
hidupnya insya Allah akan diberikan keberlimpahan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia hingga akhirat. Ya. Ya. Wa haffathumul malaikah, dan dikupeng, apa dikupeng itu bahasa Indonesianya? Dikelilingi, diliput oleh malaikat-malaikat. Nah, ini kita banyak malaikatnya ini di sini. Mudah-mudahan, ngapain malaikat itu kok ada di sini? Malaikat itu ternyata mendoakan kita, memintakan ampunan untuk kita. Mudah-mudahan yang hadir di sini diampuni semua dosanya oleh Allah SWT. Mudah-mudahan semua yang ada di sini ini diberikan oleh Allah SWT keberkahan fadilah Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Entah itu tadi malam atau masih besok 27 atau sudah dulu tanggal 1 Ramadan, wallahu a'lam. Mudah-mudahan oleh Allah SWT diberikan keberkahannya, ya. Tidak banyak kata, tadi cuma dibilang sepatah dua patah, ini tadi sudah lumayan patah-patah ini. Hanya untuk tabarrukan dengan majelis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Faisal ini menjadi membekas di dalam ruhani kita dan tergerak kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Salah satu tanda orang yang dijumpai Lailatul Qadar, nanti saya terjemahkan bahasa Indonesia. Mohon maaf Ustaz Faisal, di sini orangnya ini orang Indonesia tapi gak patek paham Indonesia, nggak begitu paham bahasa Indonesia. Salah satu tanda orang yang diturunkan kepadanya berkah Lailatul Qadar, orangnya itu jadi akrab dengan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi Quran itu turunnya di Lailatul Qadar, sehingga orang yang diturunkan kepadanya Lailatul Qadar pasti sregep ngaji mari ngono. Nah ini bahasa Jawa nih, bahasa Jawa nih. Panjenengan Bapak Ibu, derek-derek kula ingkang soleh-soleh sing apik-apik niki, nek kepingin tahu aku iku wingi oleh Lailatul Qadar taga, titeni ae, titeni. Mari riyaya meneh iki sregep ngaji napa mboten? Lek Al-Qur'ane pancet disuwingitno ndek lemari sampai mbleweduk niku kira-kira ya oleh Lailatul gak adik Qadar. Lailatul Modar gitu. Halo Bapak Ibu, kalau Al-Qur'annya udah nggak disentuh lagi, ya, jarang setahun sekali, ya, nyentuhnya Quran, ya. Ini Lailatul Modar. Kalau yang diturunkan kepadanya Lailatul Qadar itu kita lebih akrab, lebih sering dari sebelumnya, lebih lengket, luwih kemantil datang Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Lailatul Qadar bermakna diturunkan Quran kepada diri kita, diturunkan hidayah kepada kita. Ngaten nggih? Pun mugi-mugi napa ingkang dipun lampahi ibadah-ibadah, rangkaian ibadah puasanya, tarawihnya, iktikafnya, dan juga segalanya ngajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah pun diterima Gusti Allah. Mugi-mugi panjang setuwanten, sehat-sehat, panjang umur, duwike akeh, nggih, rezekine lancar gangsar, nggih. Semoga-moga dosa-dosa disepuro, dosane wong tuane, dosane maratuane, dosane anak bojone sepuro kalian Allah SWT. Nah, lek wis nglakoni iki kae pantes omahe dicet. Nah, berarti menuju hari kemenangan, pantes pakai baju baru. Gak poso, gak ngaji. Jarene hari kemenangan, ya gak apa-apa wis nunut-nunut. Mugi-mugi barokah manfaat. Itu saja bahasan yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat barokah. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang saya besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para kiai yang kami taati, para bapak ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita tahunan untuk memberikan santunan kepada anak-anak yatim dan janda solihah. Dan karena waktunya ini sudah agak siang, langsung saja prosesinya adalah kita memberikan kepada beberapa koordinator dari para abah dan umi. Kemudian nanti pembagiannya yang diutamakan adalah para jamaah dari Majelis Taklim ini, kemudian juga beberapa dari lingkungan tempat tinggal dari para pengurus. Untuk itu kepada petugas koordinator pembagian kami harapkan untuk memberikan beberapa amplop sebagai simbolis yang akan kami serahkan kepada Bapak Ibu koordinator. Monggo Abah Hasnul, panjenengan berdiri, Abah Hatim, Abah Harto, Abah Edi, Abah Ali, dan Abah Ali. Ini akan diserahkan oleh Abah Ali dan Abah Hasul pada koordinator. Koordinatornya kurang satu lagi, Abah Arifin, monggo. Motret mana yang motret? Juga memberikan. Jadi ini santunannya secara simbolis diberikan Abah Hasnul kepada Abah Atim dan Abah Arifin, kemudian dari Abah Ali kepada Abah Edi dan Abah Harto. Monggo kok wis sampun nggih. Ya, ini nanti akan diserahkan pada yang berhak menerima. Jadi bukan pada mereka nggih. Niki mboten tiang ini santuni mboten, niki mangke menyerahkan kepada yang berhak menerima. Jadi bukan untuk Abah Hatim, nanti Abah Hatim bertugas membagikan kepada yang berhak menerima, nggih. Iya, ini jenenge pun yatim nih, sejak lahir sudah yatim. Sekalian Kiai Faisal, Gus Yayan berdiri untuk foto bersama.